Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur sekali kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat hanya bagi Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya dan keturunan beliau. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang nanti dihimpunkan bersama dengan beliau dan para sahabat, para siddiqin, para orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, betapapun amal kita masih belum menjangkau. Mudah-mudahan Allah taala karuniakan kepada kita keikhlasan, dan sesudah keikhlasan itu ada hal penting yang perlu ada pada diri kita, yakni hendaklah kita gunakan hidup kita ini untuk fikir agama, untuk memikirkan apa-apa yang Allah taala ciptakan dan berbagai hal lain. Berkenaan dengan berfikir itu, insya Allah kita akan bahas, kita akan bincang dalam beberapa pertemuan masih dari kitab A'malul Qulub. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kita masuk di bab baru, yaitu pembahasan tentang at-tafakkur. Kita awali dari muqaddimah. Qala musannif hafizahullah ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Kata beliau, fa inna tafakkura miftahul anwar wa mabda'ul ibsar wa adatul ulumi wal fuhum. Sesungguhnya tafakkur itu adalah kunci pembuka cahaya dan awal mula seseorang itu bisa melihat. Kemudian juga adat itu bermakna wasilah, yaitu sarana bagi ilmu dan pemahaman. Dan tafakur ini min a'malil qulubil azimah, termasuk amalan hati yang agung. Bal huwa min afdalil ibadat. Bahkan dia termasuk ibadah yang utama. Kebanyakan orang mereka mengetahui keutamaan tafakur ini, akan tetapi mereka tidak tahu hakikat tafakur, mereka tidak tahu buah-buah tafakur, dan sedikit saja mereka itu yang benar-benar tafakur dan tadabbur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ardi yamuruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun. Dan berapa banyak dari ayat-ayat di langit dan di bumi itu yang mereka saksikan, akan tetapi mereka mu'ridun, mereka berpaling, la yatafakkaruna biha, mereka tidak bertafakur, tidak memikirkan ayat-ayat itu. Wa may yu'minu aksarahum billahi illa wahum musyrikun. Dan orang yang seperti ini, kata beliau, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak beriman, mayoritas mereka tidak beriman pada Allah, yaitu mereka orang-orang yang musyrik. Wa inna asrafal majalis wa a'laha al-julusu ma'al fikrah. Kata beliau, majelis yang paling mulia, yang paling utama dan paling tinggi itu adalah majelis yang di dalamnya itu ada laku berfikir, laku fikir. Apa tadi? Jangan sebutkan apa? Fikir agama. Fikir agama. Ada tafakur di situ. Yaitu apa? Bita'amuli fi asma'illahi wa sifatihi. Menelaah, memperhatikan, mengkaji nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Kemudian menelaah surga dan neraka, menelaah nikmat-nikmat Allah dan adab-adab Allah. Juga nikmat-nikmat dan ayat-ayat yang masturah fi kitabihi, yang tertulis, termaktub di kitab Allah. Kemudian mansurah fi kaunihi, tersebar di alam raya ini, di alamnya Allah ini. Wa ma alladha hadhil majalis wa ma atyabaha liman ruziqaha. Dan betapa lezatnya majelis yang seperti ini, yang di dalamnya itu ada tafakur, dan betapa bagusnya, betapa baiknya orang yang diberikan rezeki untuk bisa bertafakur. Kemudian yang menjadi titik tolak, menjadi fokus dari pembahasan di bab ini adalah sebagaimana yang beliau sampaikan berikutnya ini. Apa itu tafakur, kata beliau? Kemudian apa ruang lingkup tafakur? Apa buah-buah tafakur dan faedah-faedahnya?
dan bagaimana keadaan para salafus soleh zaman dulu, orang-orang yang soleh sebelum kita ini, berkaitan dengan ibadah yang agung ini, itu tafakur. Hada ma sanadkuruhu fi hadal fasli insyaallah ta'ala. Inilah yang akan kita sebutkan, kita bahas dalam bab ini insyaallah. Nah, kita awali dengan membaca tentang ta'rifut tafakur. Definisi tafakur dari sisi bahasa itu adalah ta'amul wa nadru. Ta'amul adalah i'ad fihi an-nadru maratan ba'da maratin liyatahaqqaqahu wa yatasabbata minhu. Itu mengulang-ulang, melihat dengan berulang-ulang satu dan lainnya dalam rangka untuk mewujudkan dan mengokohkan ilmu darinya. Juga bermakna nadhr, yaitu apa? Memperhatikan, melihat dalam rangka untuk mencari kebenaran darinya. Wa huwa tafa'ulun mustaqun minal fikr. Dia adalah sebuah kata kerja yang itu adalah derivasi atau turunan dari al-fikr, yaitu berpikir. Dan unsur-unsurnya itu terdiri dari 3 huruf, yaitu fa, kaf, dan ro. Itu menunjukkan ala taradudil qalbi fi syai'i yuqalu tafakkara idza radada qalbuhu mu'tabiran. Itu menunjukkan kerja hati yang tidak tenang, yang dia selalu bergerak terhadap sesuatu. Jadi dikatakan tafakkara itu jika apa, hatinya itu senantiasa bergerak, dia selalu bergerak. Maka fakkara masdaruhu tafkir. Fakkara masdaruhu tafkir. Ini wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Maka menjadi tafakkur itu adalah isim masdarnya. Ini dari sisi bahasa. Kemudian dari sisi istilah yang disebut dengan tafakkur adalah tasarruful qalbi bin nadri fi dalail, yaitu bagaimana hati ini bekerja, bergerak untuk memperhatikan dalil-dalil, untuk melihat dalil-dalil. Juga dikatakan tasarruful qalbi fi talabi ma'anil asya', yaitu bagaimana hati ini bergerak untuk mencari makna sesuatu. Ini makna istilah. Jadi laku hati, gerak hati, kerja hati untuk mencari makna atas sesuatu. Thahir Ibnu Asyur rahimahullah berkata, tafakkur itu adalah jaulanil aqli fi thariqin istifadah ilmin sahihin, yaitu pengembaraan hati, pengembaraan akal di jalan dalam rangka mencari ilmu yang sahih. Pengembaraan akal dalam rangka mencari ilmu yang sahih. Ini adalah tafakkur. Ini dari makna atau definisi tafakkur secara istilah. Berarti kalau ada orang merasa hanya angen-angen, tidak memiliki alur yang jelas, tidak memiliki struktur yang jelas, tidak memiliki landasan yang kuat, artinya walaupun dia mengira dia sedang berpikir, bahkan overthinking, sebenarnya dia sama sekali tidak berpikir. Ya. Karena nanti dikatakan di sini, jadi apa itu tafakkur? Dari sisi istilah tadi seperti itu. Apa saja yang boleh ditafakuri? Apa saja yang tidak boleh, itu ada, dan dijelaskan. Masya Allah. Jadi ada istifadah ilmin sahih itu penting ya. Jadi ilmunya itu yang dicari, pengambilan faedahnya harus dari yang ilmu sahih. yang benar. Karena kesalahan memahami ini akhirnya menyebabkan orang tidak berani berpikir dan bahkan menghalangi anaknya dari berpikir, menghalangi keluarganya, istrinya dari berpikir. Sudah nggak usah banyak berpikir, nanti malah stres. Itu sebenarnya karena tidak berpikir dengan benar ya. Atau kebalikannya, mereka yang bermudah-mudahan kemudian menganggap pikirannya yang liar itu sebagai bagian dari ikhtiar tafakurnya gitu. Padahal ada batasan-batasan yang mesti dia seolah-olah dia sudah berpikir dengan benar. Padahal ngawur gitu ya. Ya. Makanya di sini dibatasi itu Masya apa, istifadah ilmu yang sahih. Mencari faedah dari ilmu yang sahih. Kemudian wajibnya tafakur. Bahwa tafakur ini bukan sekedar pilihan, tetapi ternyata diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad dalat
Adilatun adidatun ala wujubi tafakkur ala mu'minin sawa'un kana hadzal tafakkur fil ayat au fil makhluqat au fi anfusihim au fi adzabillahi wa iqabihi au fi rahmatihi wa jannatihi. Jadi banyak sekali dalil yang menunjukkan wajibnya tafakur ini ke atas diri seorang mukmin. Baik itu berkaitan tafakur memikirkan ayat-ayat Allah, memikirkan makhluk-makhluk ciptaan Allah ini, atau memikirkan diri mereka sendiri, atau berkaitan dengan adab Allah, hukuman Allah, atau kasih sayang dan surganya. Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Dan kami tidak mengutus sebelum engkau kecuali seorang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka itu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalian bertanyalah kepada ahlul ilmi. Ahlul dzikri itu ulama, ahlul ilmi jika kalian tidak mengetahuinya. Bil bayinat waz zubur. Yaitu bil bayinat, kata ini adalah muta'allaqun bi makhdufin ay arsalnahum bil hujjajil wadihah. Jadi ada satu kata yang terikat di sini yang di makhduf, ya dibuang. Yaitu apa? Kami utus mereka dengan hujjah yang jelas. Bil bayinat maksudnya kami utus orang-orang yang kami beri wahyu ini dengan hujjah yang jelas. Wazubur yaitu kitab-kitab. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepadamu az-dzikra yaitu Al-Qur'an. Untuk apa? Menjelaskan bagi manusia apa yang diturunkan kepada mereka dan mudah-mudahan mereka itu memikirkannya. Al-Qur'an az-dzikra diturunkan sebagai penjelas dan agar manusia memikirkan. Maka kata la'allahum yatafakkarun itu adalah seolah-olah itu adalah khobar, tapi ada unsur tolabnya, ada unsur tuntutan. Allah memerintahkan agar mentadaburi, mentafakuri, memikirkannya. Dan nanti akan kita jumpai kalimat-kalimat semisal ini yang diterangkan di hadis di bawah bahwa ternyata itu mengandung perintah. Bahkan kata Rasul itu ada unsur ancaman juga di baliknya itu. Fadalat ayatu ala anna inzala dzikri alladhi huwa al-Qur'an innama kana li ajli an yatafakkara nasu fi hadzal dzikri al-munazzal. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya diturunkannya az-dzikr yaitu Al-Qur'an itu semata-mata demi atau agar manusia itu memikirkannya. Agar manusia memikirkannya. Jadi ada tuntutan di situ bahwa Al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk dan agar kita memikirkan kandungan ayat-ayat tersebut. Kemudian wa asnallahu fi kitabihil aziz ala ibadihil mutafakkirin. Allah itu memuji dalam kitabnya, yaitu orang hamba-hamba Allah yang mau berfikir. Itu Allah puji dalam kitabnya, dalam Al-Qur'an. Allah Ta'ala berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan bergiliran bergantinya malam dan siang itu ada tanda-tanda, ada ayat-ayat bagi orang-orang yang cerdas. Siapa itu orang-orang yang cerdas? Siapa itu ulil albab? Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka itu adalah orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Mereka selalu berpikir, memikirkan penciptaan langit dan bumi. Itu dipuji sebagai ulil albab. Orang-orang yang seperti itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Dan orang-orang itu begitu mereka bertafakur, memperhatikan ciptaan Allah, maka kemudian keluarlah ucapan mereka, yaitu wahai Rabb kami ya Allah, tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci engkau ya Allah. Faqina adzabannar, dan kami berlindung dari api neraka. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad ahzaitahu. Ya Allah, sesungguhnya engkau
Sesungguhnya ketika engkau masukkan seorang itu ke dalam neraka, sungguh engkau telah menghinakannya. Wa malid dolimina min ansor, dan orang-orang yang dolim itu tidak ada penolong bagi mereka. Dan menariknya, maksudnya kita bisa perhatikan ketika Allah puji di satu bagian ayat ini, kemudian disambungkan dengan ada orang-orang yang disematkan sebagai orang yang dolim. Allah puji orang-orang yang bertafakur, memikirkan ayat-ayat Allah, memikirkan ciptaan Allah. Allah puji sebagai orang yang sebagai ulil albab, yang kemudian mereka setelah bertafakur, mereka memuji Allah bahwa apa yang Allah ciptakan tidak ada yang sia-sia. Kemudian di akhir rangkaian ini yang beliau bawakan disebutkan wa ma lidzalimina min ansor, dan orang-orang yang dolim itu tidak ada penolong. Artinya orang-orang yang menganggap apa yang Allah ciptakan ini sia-sia karena mereka tidak mau memikirkan apa yang Allah ciptakan, itu masuk dalam kategori orang yang seperti ini. Kemudian beliau bawakan riwayat dari Atha, kata beliau, saya dan Ubaid bin Umair itu menjumpai Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ibnu Umair beliau berkata, beliau meminta kepada Ibunda Aisyah untuk apa? Kabarkanlah pada kami sesuatu yang mengagumkan yang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Umair, kemudian fasa kata, ketika kami minta itu, beliau Ibunda Aisyah kemudian diam sejenak. Summa qalat, kemudian beliau berkata, lama kana lailatun minal layali qala. Pada suatu malam itu Rasulullah SAW beliau bersabda, beliau berkata, tinggalkanlah aku. Ata'abadu al-lailata li Rabbi. Aku ingin beribadah malam ini kepada Rabbku. Kemudian Ibunda Aisyah berkata, wallahi, demi Allah, sesungguhnya aku sangat menyukai untuk bisa berdekatan dengan engkau. Dan aku sangat menyukai hal-hal yang engkau sukai. Ini menunjukkan kecerdasan beliau. Artinya ketika Rasulullah menunjukkan keinginan beliau untuk beribadah pada Rabb-nya, Ibunda Aisyah tidak seperti, ya mungkin ini bisa ditiru istri-istri kita ya beliau ya kono enggak gitu. Sungguhnya saya itu sangat senang berdekatan dengan engkau, tapi saya juga sangat senang pada hal-hal yang membuat engkau senang. Nah, Rasul itu sangat senang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah cara menjawab yang romantis. Dan beliau berkata, beliau menceritakan faqama fatatahhara. Beliau kemudian berdiri dan bersuci. Kemudian beliau berdiri untuk melakukan sholat. Maka beliau senantiasa menangis sampai air matanya itu membasahi ujung baju beliau. Kemudian kata Ibunda Aisyah lagi, kemudian beliau menangis sampai terus menangis sampai kemudian membasahi jenggot beliau. Kemudian beliau terus menangis sampai akhirnya air matanya itu menetes jatuh ke bumi, jatuh ke lantai. Kemudian datang Bilal, beliau meminta izin atau mengabarkan untuk sholat. Falamma ra'ahu yabki qala. Ketika Bilal melihat Rasul itu menangis, beliau kemudian bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa Anda menangis? Bukankah sungguh Allah telah mengampuni untuk Anda apa yang telah lalu dan apa yang akan datang? Maka Rasul bersabda, tidak bolehkah aku ini menjadi hamba yang bersyukur gitu. Laqad nazalat alayya lailata ayatun. Sungguh telah turun padaku satu ayat pada malam itu. Wailun, celakalah. Liman qara'aha, siapa yang membaca ayat itu, walam yatafakkar, akan tetapi dia tidak memikirkan fiha, kandungan ayat itu. Apa ayatnya? Allah Ta'ala berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan bergilirannya siang dan malam dan siang, itu ada ayat-ayat, tanda-tanda bagi orang yang cerdas, orang yang berpikir. Maka hadis ini menunjukkan bahwasannya man lam yatafakkar fi hadhil ayat fa innahu mutawa'adun
bil wail wal adab. Siapa yang tidak memikirkan ayat ini, kandungan ayat tersebut, maka dia terancam dengan wail. Bisa neraka wail, atau bisa dia celaka, wal adab dan adab. Dan ini penting juga kita perhatikan. Kata beliau, wala yatawa'adallahu bil adabi illa man khalafa amrahu. Tidaklah Allah itu mengancam dengan adab kecuali orang yang apa? Menyelisih perintahnya. Fatabayyana min hadza. Maka dari sini jelas anna tafakkara amrun wajibun. Bahwasanya tafakkur itu adalah perintah yang wajib. Ini alur berpikirnya ini yang perlu kita pelajari, kecerdasan ulama. Jadi ini kalimat berita, sigotnya berita, sigot khobar. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Ini kan berita, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang itu sungguh ada tanda-tanda ayat-ayat bagi orang yang berpikir, orang yang cerdas. Itu kan sebenarnya ya kabar. Kalau kita baca sekilas ya ini kabar gitu. Tetapi karena Rasul menyampaikan bahwa wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Celakalah bagi orang yang membaca ayat ini tapi tidak berpikir, tidak memikirkannya. Maka para ulama mengambil ibrah bahwa di sini ada tuntutan, ini perintah sebenarnya. Ini perintah. Karena liulil albab, oh ini ada bentuk pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah memuji pada satu perbuatan, maka kebalikan dari perbuatan itu adalah sesuatu yang tercela. Kalau Allah memuji satu perbuatan, maka kebalikan, antitesisnya dari perbuatan ini adalah sesuatu yang tercela. Maka ketika tafakur itu adalah sesuatu yang terpuji dan pelakunya dipuji Allah, maka melalaikan ayat-ayat itu sesuatu yang tercela dan Allah ancam. Karena itu para ulama jelaskan, maka jelaslah di sini bahwa tafakur itu adalah perintah yang wajib. Perintah yang wajib. Wa qad dzakarallahu tabaraka wa ta'ala tafakkara fi kitabihi makrunan bidzikril amsali amiran ibadahu bitafakkur fi hadhil amsal. Maka Allah sebutkan juga tafakur dalam kitabnya, dalam Al-Quran itu digandengkan dengan penyebutan misal, permisalan. Jadi Allah membuat permisalan, kemudian Allah gandengkan tafakur, perintah untuk bertafakur. Contohnya ini, firman Allah Ta'ala. Ayawatu ahadukum antakuna lahu jannatun min nakhailin wa a'nabin tajri min tahtihal anharu lahu fiha min kulli samarati wa asobahul kibaru wa lahu durriyatun du'afa'u fa asobaha i'sarun fihi narun fakhtaraqat kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'alakum yatafakkarun. Tidakkah kalian tuh senang? Kalian tuh mendapatkan atau diberikan kebun yang isinya itu apa? Kebun kurma, kebun anggur, yang di bawahnya itu mengalir, yang di kebun itu mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dan di dalam kebun itu ada berbagai macam jenis buah-buahan. Kemudian orang yang pemilik kebun ini suatu saat dia menjadi tua, masuk dalam usia tua. Dia memiliki anak cucu yang du'afa. Du'afa itu sigorun. Para ulama menyebutkan bermakna bisa sigorun, bisa maridun. Jadi ada anak-anak keturunannya yang dia itu masih kecil atau dia lemah karena sakit. Maka kemudian kebun itu ditimpa angin yang kencang. Angin yang sangat kencang, yang di dalam angin itu ada apinya sehingga kebun itu terbakar. Demikianlah Allah jelaskan untuk kalian ayat-ayatnya agar kalian itu memikirkannya. Maka di sini kata beliau fahadar rajul qalbuhu muta'alliqun bil bustan min aksari min jahdin. Orang pemilik kebun ini hatinya terikat dengan kebunnya itu dari beberapa sisi. Yang pertama, bahwasanya itu adalah jannah. Jannah itu kebun laisa
mazra'ah shaghirah. Itu bukan kebun yang kecil, tapi jannah itu adalah kebun yang luas, bukan hanya kebun yang kecil. Yang kedua, jadi beliau menjelaskan bagaimana cara mengambil poin-poin dari ayat tersebut. Maka dirinci di sini. Pertama, bahwasanya ini adalah kebun. Kebunnya itu bukan kebun yang kecil, tapi kebun yang luas. Karena apa? Di sini dikatakan mengalir sungai-sungai, kemudian ada berbagai macam buah-buahan selain kurma dan anggur. Maka itu menunjukkan kebun itu luas. Yang kedua, bahwasanya dalam kebun itu ada berbagai macam pohon yang bermacam-macam, berupa kurma dan anggur. Yang ketiga, bahwasanya air yang ada di dalam kebun itu tidak keluar dari sumur yang besar. Bal inna hunaka anharon tajri fi hadhil jannah. Tetapi apa? Dari sungai yang mengalir di kebun itu. Ini sebuah keistimewaan ketika sungai yang mengalir di kebun itu gambaran seperti yang Allah gambarkan untuk surga gitu kan. Tajri tahtihal anhar. Jadi ini kebun yang istimewa. Kemudian yang keempat, orang yang memiliki kebun ini, si rojul ini, suatu saat dia masuk usia tua. Dan jika seseorang itu dia masuk usia tua, dia butuh sesuatu yang kemudian bisa membantunya, bisa menopang dia, itu berupa harta. Yang berupa harta. Kemudian yang kelima, dan orang itu dia memiliki duriyah yang lemah. Duriyah yang lemah itu digambarkan di sini sigorun, dia masih kecil, atau marodo, dia sakit, walaisalahum masdarul li rizkin. Jadi dia tidak memiliki sumber rizki yang lain kecuali hadal jannah, hadihil jannah, kecuali hanya kebun itu saja. Dia tua, anak turunnya lemah, dia tidak punya sumber rizki yang lain kecuali hanya kebun itu. Ini menunjukkan betapa orang ini sangat tergantung kepada kebun tersebut. Jadi beliau rinci gitu kan, didetailkan kebunnya seperti apa, sifat kebunnya begini, menunjukkan ini luar biasa kebunnya. Kemudian orang ini bagaimana ketergantungan orang ini dengan kebun itu. Dia tua, anak turunnya lemah gitu. Jadi sangat tergantung dengan kebun itu. Maka disebutkan oleh beliau derajat ketergantungan orang itu terhadap kebun ini kabirotun jiddan, sangat besar. Maka bagaimana perasaan orang ini ketika kemudian kebun itu tertimpa angin yang keras? Bagaimana perasaan dia? Betapa putus asa dia gitu. Kemudian idza asoba isorun fihi narun, ketika tertimpa angin yang kencang yang di dalamnya ada api, fa'ikhtaraqat, kemudian terbakar. Bagaimana perasaannya? Maka itu yang mestinya kita renungkan, kita pikirkan. Maka Allah Ta'ala berfirman, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'alakum yatafakkarun. Demikianlah Allah menjelaskan untuk kalian ayat-ayatnya agar kalian memikirkannya. Yakni maksudnya apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh ini, menghikayatkan, menceritakan ini, tidaklah menceritakan itu kecuali apa? Untuk tujuan dipikirkan oleh hambanya. Nah, ketika memikirkan, ketika kemudian menelaah ayat tersebut, kama arada minna subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Allah kehendaki dari kita, maka kita akan bisa mengungkap bahwasanya yang diharapkan dari contoh ini, dari permisalan yang Allah buat ini adalah apa? Huwa tasbihun, tasbihu khali sahibi hadihil jannah bi khalil murai wal manan fi shadaqatihi. Keadaan orang yang memiliki kebun itu adalah diserupakan atau bentuk penyerupaan keadaan orang yang beribadah karena ingin dilihat, karena riya, dan orang yang suka mengungkit-ngungkit pemberiannya atau sedekahnya. Idza ada yaumul qiyamah wa huwa muhtajun likulli hasanatin minal hasanatihi fa idza hiya qad asbahat haba'an mansura. Maka bagaimana orang ini keadaannya ketika nanti datang pada hari kiamat? Dia sangat butuh terhadap setiap bentuk kebaikan, akan tetapi ternyata kebaikan-kebaikan yang dia lakukan itu berhamburan,
bertebaran seperti debu yang berterbangan. Maka wa khalu sahibil jannah idza asabaha sarun fahtaraqat ka khali sahibi sadaqah alladhi akhraqa hasanatuhu bil mani wal muraah. Maka keadaan orang yang memiliki kebun tadi itu persis dengan keadaan orangnya dia bersedekah, tetapi kemudian kebaikan-kebaikan dari sedekahnya itu terbakar habis karena apa? Dia mengungkit-ungkit pemberiannya, dan dia bersedekah karena ingin dilihat oleh orang, ingin dipuji oleh orang lain. Nah, terus kemudian kesimpulan ini yang bagus. Maka kata beliau, bitafakkur fi hadhil amsali yasilul insanu ila ikhlasil amal. Maka dengan memikirkan permisalan ini, itu bisa menyampaikan seseorang kepada amal yang ikhlas. Karena digambarkan kan, orang kalau beramal, dia sedekah, tapi kemudian dia ingin dilihat, dia mengungkit-ungkit pemberiannya, maka itu seperti itu tadi, pemilik kebun. Kalau dikatakan di ayat yang lain bahwa amalnya berterbangan seperti debu, mungkin dia masih kesulitan misalnya, maka digambarkan ini, bayangkan kamu itu punya kebun, kebunnya itu subur, penghasil buah-buahan, luas gitu kan, indah lah pokoknya. Nah, suatu saat kamu tua, butuh kebun ini, sementara anak cucumu itu lemah gitu. Kebunnya kebakaran. Nah, wallahu a'lam bishawab, itu yang kita. Dalam hadis yang lain Rasul menyebutnya itu mukhlis gitu ya. Jadi orang yang muflis orang yang muflis. Pak Lam itu amalnya banyak, tapi ternyata banyak sekali yang disakiti olehnya, sehingga membawa segunung pahala, tapi ternyata diambil satu demi satu, sedikit demi sedikit sampai habis, sampai dosanya orang yang disakiti. Kalau itu lebih parah sebenarnya, karena apa? Dia kan harus membayar, kemudian kalau tidak cukup ditimpakan keburukan. Kalau ini dia riak, dia mengungkit-ungkit, sehingga apa? Hilang gitu ya. Yang diharapkan ternyata kemudian terbakar. Enggak sampai menyakiti orang lain ya sebenarnya. Di dalam tafakur dari ayat ini tadi kan disebutkan tidak sampai menghina orang lain. Itu saja sudah bangkrut ya. Naudzubillah. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita termasuk orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita, keluarga kita, keturunan kita, sahabat-sahabat kita, keluarga mereka dan keturunan mereka termasuk orang-orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebabkan Allah Ta'ala jadikan kita ikhlas, dan Allah Ta'ala jaga keikhlasan kita dengan senantiasa tafakkur di atas jalan benar, di atas jalan yang benar, di atas landasan yang kokoh, di atas landasan yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Kita belum selesai membincang ini, insya Allah kita akan bertemu pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.